Gimana Aduh, puasanya? Masya Allah, Alhamdulillah masih lancar ya. Anak-anak? Anak-anak juga lagi belajar insya Oke, Allah siap. Ustadz Maulana, Masya Allah. Ya Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali yaitu usaha tidak mengkhianati hasil. Ya jamaah ini setiap usaha itu kan kalau sudah dijalankan biasanya nggak selalu berjalan mulus nih ya. Pasti ada aja rintangan yang menghalangi kita untuk sampai ke tujuan itu sendiri. Seperti apa? Ini dia tayangannya, silakan. Wah luar biasa ya perjuangannya ya dalam menghadapi ujiannya Masya Allah. Ya Ustadz Syam ini apakah balasan yang dijanjikan oleh Allah untuk umatnya yang mampu melewati ujian dari Allah? Oh Masya Silakan. Allah, seperti contoh tadi, seandainya misalnya itu manusia, lalu Aca ada di sana, kira-kira kalau dia udah berhasil, Aca ngomong apa ke dia? Selamat ya. Selamat. Selamat ya, gitu. Selamat ya. Maka itu pula yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Wabashiris sabirin. Selamat ya orang-orang sabar. Karena kalian mampu sabar, kalian berhasil melewati ujian ini. Seandainya kalian gak sabar, kalian itu gak akan mampu melewati ujian ini. Wabashiris sabirin. Makanya Allah pakai kalimat wabashir di situ. Congratulations untuk orang-orang yang bersabar. Wabashir sabirin alladzina idza asabathum musibah. Apalagi yang didapatkan mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Dia mendapat yang namanya keselamatan daripada Tuhannya. Kemudian warahmah, mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yang didapatkannya wa ulaika humul muhtadun. Mereka juga orang-orang yang akan diberikan petunjuk. Jadi sebenarnya ujian-ujian yang datang di muka bumi ini kata Allah walanabluwannakum bisyai minal khauf, ada ketakutan, alju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, kemudian wal anfus, kekurangan jiwa tuh maksudnya sakit hati kadang-kadang, kemudian kadang-kadang depresi, kadang-kadang stres mikirin cicilan karena corona nggak bisa dibayarin gitu ya. Misalnya ada pikiran-pikiran yang lain menghantui jiwa kita, maka kata Allah yang berhasil nanti aku akan kasih selamat kepada mereka. Selamat gitu, bayangin manusia aja kasih kita selamat. Selamat ya, selamat ya. Gimana kalau Allah yang ngasih selamat, selamat gitu. Berarti Allah sendiri bahkan sudah menjelaskan ya bahwa selamat bagi orang-orang yang bersabar ya. Masya Allah luar biasa sekali, terima kasih banyak Ustadz Syam yang jadi pengingat diri kita semua ya. Ya Ustazah Syifa, ini pada zaman Nabi terdahulu ada nggak ya kisah bagi orang-orang yang mampu melewati ujian dan diberikan nikmat oleh Allah? Silakan Ya. Ustazah. Sebelumnya Kak Caca, subhanallah, ujian itu ternyata dalam Al-Quran terbagi dua. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Jadi Allah uji kita dengan bisyarri, keburukan, kesedihan, kesengsaraan. Yang kedua adalah bil khairi, kebaikan. Jadi jangan kita menganggap bahwa ujian itu hanya sebatas kesedihan. Keburukan saja. Ada keluarga kita yang wafat atau ditimpa musibah dan lain sebagainya. Ini keburukan ujian buat saya, tidak. Salah satu contohnya yang bisa melewati ujiannya adalah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ditinggal oleh keluarganya, anaknya, orang-orang terdekatnya, hartanya Allah bumi hanguskan ya semuanya. Tapi dia sabar menerima ujiannya, bahkan mengatakan ya Allah silahkan ambil segalanya dari diriku. Tapi jangan ambil lisan dan hatiku untuk selalu berzikir kepadamu. Dan bersyukur walaupun dengan ujian seperti ini keadaannya biasa gitu ya. ya. Itu bentuk ujian yang pertama bisyarri, keburukan, kesedihan. Banyak orang yang mampu melewati ujian keburukan ini. Tapi ada yang kedua, ujian kesenangan bil khairi.
Salah satunya adalah kisah Nabi Sulaiman yang diberikan harta begitu banyak oleh Allah. Atau kisah Nabi Yusuf ketika itu yang digoda oleh wanita cantik seperti Zulaikha. Tapi bisa melewati ujiannya. Inni akhafullah, aku takut sama Allah. Jadi sekali lagi ingat kepada Allah. Jadi ujian itu terbagi dua. Bagaimana ujian itu harus kita sikapi. Jadi tidak akan berbahaya ujian baik yang sedih ataupun yang senang. Berbahaya itu ujian tersebut adalah bagaimana cara kita menyikapi ujian itu. Kalau semakin kita jauh dari Allah itu yang membahayakan. Iya, Masya Allah. Nah ini dia nih, semakin kita jauh dari Allah semakin sulit juga ya kita menghadapi ujian tersebut. Sekali lagi ya jamaah, ujian itu ada dua, bukan hanya keburukan saja tapi juga kebaikan yang kita punya nih. Bahkan dari orang lain ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah Syifa. Ya ini buat jamaah yang dirahmati Allah semuanya Islam itu indah. Buat kita juga nih Ustazah jangan malas beraktivitas ya. Jangan mageran, jangan kerjaannya rebahan mulu. Nah ini jangan sampai kita jangan kalah juga nih maksud ini Masya Allah sekali untuk para teman-teman disabilitas kita nih pada semangat semua nih, pada bekerja keras seperti ini tayangannya. Beginilah keseharian Bejo, pria 24 tahun asal desa Sahang, kecamatan Ngebel, Ponorogo, yang menggunakan kedua kakinya untuk mengerjakan setiap aktivitasnya. Apa yang dilakukannya, ini bukanlah pilihan hidupnya, sebab Bejo lahir dengan keterbatasan fisik, yakni tidak memiliki dua buah tangan. Namun dengan keterbatasan fisik yang dimiliki, anak terakhir dari 3 bersaudara pasangan suami istri almarhum Misman dan Martini ini tidaklah membuatnya menyerah pada nasib. Dengan kemampuannya yang serba terbatas, ia terus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup serta membantu perekonomian keluarganya. Seperti manusia pada umumnya, aktivitas Bejo mulai pagi hingga sore hari disibukkan dengan segudang pekerjaan. Mulai dari mencari kayu bakar, memetik buah-buahan, mencari pakan ternak, hingga berkebun pun ia lakukan. Seluruh aktivitas tersebut tentu saja ia kerjakan hanya dengan mengandalkan kedua kakinya. Bagi Bejo, rasa syukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan menjadi penyemangat tersendiri untuk menjalani kerasnya hidup. Ia selalu menepis segala kesulitan yang dihadapi demi mewujudkan tekadnya untuk hidup secara mandiri. Ya, Masya Allah. Sekolah ini jadi pengingat diri ya, biar semakin bersyukur ya. Ini jadi walaupun keterbatasan fisik yang dia punya, tapi tetap gigih nih untuk selalu bekerja keras. Nah ini apakah pahala dan berkah yang didapatkan oleh seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, tapi mereka tetap bekerja keras? Seperti apa Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bicara tentang pahala kan datangnya dari Allah. Satu pahala itu tidak bisa kita bandingkan dengan dunia seluruh isinya. Satu pahala itu kan nanti di akhirat baru ditemukan, didapatkan maksudnya. Jadi kalau bisa minta maaf kalau saya gambarkan tadi apa yang dilakukan oleh Bejo tadi itu luar biasa. Karena kenapa? Memperlihatkan adalah bahwa hidup ini adalah ibadah. Jadi yang dilakukan adalah ibadah. Nah, kemudian tadi saya salut tadi kata-katanya, narasinya tadi itu. Bahwa apa yang dilakukan Bejo adalah bentuk kesyukuran. Nah, syukurnya itu artinya apa? Apa yang Allah berikan itu yang difungsikan adalah bentuk sebagai mensyukuri nikmat. Dan ketahuilah ini mendatangkan kesabaran. Ini kalau kita lihat, mohon maaf, saya terus terang ini pasti saya tidak menyangka VT-nya seperti ini. Jadi wow, kita jadi kagum melihatnya. Jadi memperlihatkan kesabaran dan ridho atas ketentuan yang Allah berikan. Sebagaimana Allah berikan seperti ini, dia terima. Dia terima dalam bentuk kesyukuran nikmat. Daya mengantarkan dirinya untuk takwa kepada Allah dan yakin akan Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan segalanya kepada Allah, menerima hasil, itu orang yang hebat. Makanya insya Allah ini luar biasa, jadi pembelajaran besar buat yang kita nonton tadi. Buat semua yang nonton dari rumah ya, luar biasa. Ya, Masya Allah ini sekali lagi ya Ustadz Maulana berarti ini menjadi ladang pahala kita juga. Ladang Ya pahala. benar dalam kesabaran dengan ketetapan Allah ya. Masya Iya. Allah terima kasih banyak Ustadz Maulana Iya. atas ilmunya. Ya sekarang ini kita sedang mengalami yang namanya wabah pandemik global COVID-19 ya. Saking banyaknya pasien yang positif COVID-19 ini membuat banyaknya rumah sakit dan tenaga medis bekerja keras siang malam untuk mengobati para pasien. Nah tapi ini yang bikin sedihnya adalah karena kelangkaan
penyediaan alat pelindung diri ya. Jadi saking langkanya ini ya Ustadz Ustazah, jadi susah sekali untuk mendapatkan perlengkapan APD ini gitu ya. Ini dia seperti ini tayangannya. Di tengah tugas untuk merawat pasien COVID-19, para tenaga medis di Rumah Sakit Wangaya di Pasar ini masih harus disibukkan membuat alat pelindung diri atau APD sendiri. APD yang mereka buat adalah face shield, salah satu alat pelindung diri yang bisa melindungi dari cipratan droplet. Para dokter atau perawat biasanya membuat sendiri sebelum memulai tugas mereka. Bahan yang digunakan adalah mika transparan, kemudian dipasang spons untuk penahan dahi dan diikat dengan tali karet elastis. Meski terlihat sederhana, namun face shield buatan sendiri ini diyakini mampu menambah keamanan bagi para tenaga medis. Hingga saat ini, tenaga medis di Rumah Sakit Wangaya sudah memproduksi sekitar 300 buah. Face shield ini kan APD level 2, jadi APD yang level 2 ini harus dikenakan oleh seluruh tugas kesehatan yang melayani pasien. Tetapi barangnya tidak ada. Karena barangnya tidak ada, harganya juga, kalaupun ada harganya tidak masuk akal, dengan stok yang sedikit ya mau tidak mau kita harus buat. Bahannya kita gunakan mika keras, kemudian diikat dengan menggunakan velcro dan ada busa yang menghalangi sehingga dia terasa agak nyaman kalau ditempelkan di kening. Tingkat keamanannya gimana? Tingkat keamanan saya rasa selama tidak terkena itu kan memang tujuannya untuk mencegah terkena percikan, jadi ya lumayan aman. Ya Ustadz Maulana ini luar biasa ya, mulia sekali bagi para tenaga medis yang ingin sekali berjuang nih demi menghadapi COVID-19 ini sendiri. Iya. Nah ini apa aja nih pahala dan keistimewaan bagi orang yang berjuang untuk keselamatan orang dan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Silakan Ustadz. Sebelumnya saya sampaikan acukan jempol kepada garda terdepan yang luar biasa alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga karena mungkin keterbatasan alatnya, ternyata mereka memproduksi sendiri luar biasa, salut. Nah buat kita semua mohon maaf tanpa menggurui bahwa sebelum kita bahas ini apa yang didapat, kita bahas dulu apa kategori mendahulukan orang hukumnya. Bisa jadi ini dilarang kalau berkaitan dengan ibadah syariat. Contoh, ada air hanya digunakan untuk satu orang untuk berwudu. Tapi kita kasih orang, kita juga mau wudu. Ya. Berarti itu tidak boleh. Dilarang. Kemudian ada hukumnya makruh ke sesuatu yang sunnah. Lalu kita dahulukan orang. Contoh, ada saf kosong di depan. Jangan suruh orang, kita yang maju. Karena ini hukumnya makruh. Karena ini sunnah untuk artinya sunnah untuk kita maju ke depan. Tapi justru kita kasih orang, berarti hukumnya makruh. Dan bisa ada di kategori sangat bagus orang berakhlak kalau memang dalam kayak tadi ini. Mendahulukan orang, kepentingan orang. Karena memang dialah yang pantas untuk melakukannya. Ya. Tidak ada lagi orang. Disesuaikan keahliannya ya. Makanya kalau kita apa sih pahalanya? Satu, mendapatkan kemuliaan. Mendapatkan kemuliaan. Orang yang mulia itu adalah orang yang memberikan kepentingan ini buat orang banyak. Semakin baik dirimu kalau kamu lihat, semakin banyak orang yang kau bantu. Itu orang mulia. Dan termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan ingat, ini bentuk akhlak yang baik. Masya Allah luar biasa sekali ya jamaah ini Masya Allah mudah-mudahan seluruh tenaga medis mendapatkan kemuliaan dan tempat yang terbaik ya pastinya di sisi Allah bagi yang sudah wafat pastinya ya. Masya Allah. Ini Ustazah Syifa bagaimana nih? Apa komentarnya melihat tenaga medis kita berjuang nih membuat alat-alat APD sendiri ya. karena memang mahal apalagi yang menjualnya pun kadang suka mahal juga jualnya. Dinaikkan harganya benar. Apa ya pakaian azmat namanya ya? APD itu nggak bisa berulang kali dipakainya gitu, nggak bisa. Iya. Bersih cuci nggak bisa. Ya saya sedih sekali melihat para tenaga medis gitu ya. Jadi menurut saya yang pertama itu harus ada memang perhatian khusus dari pemerintah. Karena kita ini kan sedang berjihad. Tapi jihadnya dalam hal lain. Bukan jihad menuntut ilmu atau perangan, tapi perang melawan corona gitu. Jihad melawan ego diri sendiri. Jadi kita masyarakat yang sudah tahu korbannya makin banyak untuk stay di rumah aja gitu ya. Kecuali yang lain-lain gitu. Terus kemudian pemerintah juga harus benar-benar memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh tenaga medis. Karena mereka itu kan pejuang jihad paling depan, di garda paling terdepan Masya gitu. Allah. Jadi yang otomatis kalau siapa korban yang akan kena pertama kali otomatis ya tenaga medis gitu. Makanya mereka harus diperhatikan. Yang kedua mungkin yang bisa dilakukan oleh para penggerak di bidang tekstil ya yang punya pabrik-pabrik pakaian dan lain sebagainya. Kalau memang sudah tahu keadaannya seperti ini toh jangan dimahalin yang pertama.
Yang kedua, coba produksi masker atau APD dengan harga terjangkau dan niatkan untuk sedekah. Ya, Masya Allah. Kan kalau makin lama corona ini makin ini juga rugi juga para apa namanya yang punya tekstil dan lain sebagainya gitu. Jadi niatkan sedekah bagi masker gratis. Cepat berlaru gitu ya. Nah itu seperti itu menurut saya. Jadi harus ada kekompakan antara masyarakat, kemudian perhatian khusus juga dari pemerintah, dan selanjutnya adalah para pengusaha-pengusaha di bidang tekstil juga memperhatikan, dan orang-orang kaya yang berkelebihan harta, mereka harus sadar diri dan memang benar-benar bermuhasabah gitu. Sudahkah saya mengeluarkan infak atau sedekah saya? Ya benar, Masya Allah Untuk ya. kasus ini gitu. Jadi bagi orang-orang yang Iya. memiliki kelebihan harta, nah Kelebihan ini Masya Allah. kelebihan banget Ini gitu, Bapak. udah sampai kelebihan banget nih ya, Masya Allah. Tapi ini Alhamdulillah Ustazah Syifa, ini bagi teman-teman lokal brand kita yang memiliki brand-brand juga, ini sudah menyiapkan banyak sekali stok-stok masker yang akan dijual dan itu hasilnya full akan disumbangkan. Jadi mereka tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun. Ini Masya Allah luar biasa. Ya jamaah, ini kadang kalau kita lagi berjuang, ini kita suka capek. Jadi kayak tiba-tiba lagi berjuang, tiba-tiba ngeluh nih di tengah jalan ya kan. Udah berjuang melakukan segala macam tapi kok hasilnya gitu-gitu aja gitu kan. Tapi ini jangan nyerah dulu nih karena ada tayangan yang satu ini. Silakan. Masya Allah, luar biasa sampai segitunya ya berjuangnya loh. Luar biasa ya. Ustazah Syifa, ini apakah benar apabila Islam melarang umatnya dalam berputus asa? Ya, Kenapa benar begitu? sekali, Silakan, Ustazah. subhanallah ya Ustadz ya. Ada ayatnya juga ya, wala tayasu mir rauhillah. Jangan kau berputus asa dari rahmat Allah gitu. Jadi usaha dulu sekeras mungkin, baru kita sisanya tawakal. Jadi jangan sisanya langsung pengen bunuh diri ataupun yang lainnya. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi yang bisa kita ambil pelajaran, salah satunya kita contoh bayi. Bayi yang sedang dalam pertumbuhan 1000 hari pertamanya. Ya kan, dari usia 3 bulan, setahun, 2 tahun. Mulai mengangkat kepalanya, tengkurap, angkat kepala. Ayo bisa yuk, ningnang, 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 ningnang. Ayo, ayo, ayo. Nah, orang tuanya aktif kan? Aktif. Anak itu walaupun nantinya kecengklak, atau tangannya kejepit gitu. Tapi dia terus berusaha untuk bisa ngangkat kepalanya, tengkurap. Sudah bisa tengkurap nanti ngerangkak ya. apalagi pas jalan. Apalagi jalan jatuh, sakit ininya dan lain sebagainya, nangis. Tapi jangan kita malah anak kecil aja bisa ya berusaha seperti itu gitu. Walaupun dengan tangisan dan berat perjuangannya apalagi kita orang dewasa. Justru orang tua itu yang harus memberikan pendidikan terhadap anak-anak kita. Walatai asumir rauhilah. Nanti suatu saat akan ada hasil yang terbaik. Jadi ikhtiar dulu baru nanti tawakal. Ya. Jadi segala sesuatu itu tidak akan kita dapatkan tanpa adanya usaha terlebih dahulu. Contoh gampangnya seperti ini, kita makan. Makanan yang ada depan muka kita itu apakah bisa langsung kita makan? Atau emang harus kita ikhtiar dimasukkan dulu ke mulut. Benar. Ikhtiar dulu. Luar biasa ya. Dikunyah dulu, ditelan lagi. Nah itu ikhtiar, baru Jadi sisanya. balik lagi ya, usaha. ikhtiar dulu baru kita Tawakal tawakal pada ya. Allah. Masya Allah, yang penting usaha Jangan dulu nih ya. Terima kasih banyak Ustazah Syifa. Ya, Ustadz Syam ini ada nggak sih kisah Nabi dan Rasul terdahulu yang pantang menyerah dan selalu berdoa kepada Allah. Jadi berdoa ini seiring berjalannya waktu hingga dikabulkan permintaannya. Oh jadi ternyata di dalam Al-Quran tuh ada satu kisah sangat menarik bahwasanya di surah Maryam disebutkan qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Maka Nabi Zakaria alaihissalam setelah melihat Maryam alaihissalam
kok bisa Maryam itu melahirkan anak sedangkan gak punya suami? Oh ini dari Allah, berarti aku juga jangan menyerah dong. Maka Nabi Zakaria di umurnya yang sudah senja, bahkan kata Nabi Zakaria alaihissalam, wasta'ala ra'syu syaiba. Ya Allah, saya ini udah punya uban, udah lemah, istriku mandul, semua orang memvonis kami mandul. Tapi ya Allah, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Saya tidak mau menyerah karena saya tahu setiap saya berdoa, kau nggak pernah mengecewakan saya Allah. Walaupun misalnya yang kau kasih ke saya itu tidak sesuai yang saya harapkan, tapi saya selalu yakin bahwa itu yang terbaik untuk saya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, kata Nabi Zakaria alaihissalam. Maka diberikan hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, bahkan disebutkan ismuhu Yahya. Disebutkan jangankan dikasih bayi sama Allah, namanya pun udah dikasih sama Allah. Ismuhu Yahya, tidak ada seorang nabi atau seorang manusia sebelumnya yang sama namanya dengan nama Yahya ini. Saking dimuliakannya seseorang yang akan lahir daripada Nabi Zakaria alaihissalam. Masya Allah, banyak sekali kisah tentang jangan menyerah karena semakin besar tingkat seseorang kemuliaannya, semakin besar ujiannya. Dan yang paling tinggi ujiannya itu para nabi. Luar Iya. biasa ya. Jadi semakin tinggi ujiannya berarti tingkat keimanannya juga akan Iya semakin dong. tinggi. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam ya. Setelah ini akan ada berita viral yang sedang menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan ada doa bersama untuk mendoakan saudara-saudara kita yang menjadi pasien virus corona. Semoga segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Iya. Oh, jamaah.